Kita mulai dari awal, oke? 1, 2, 3. Lah, pokoknya siapa? Saya Ariel Omar Leo. Kalian semua ini siapa? Kita pengurus OSIS. Saya juga pengurus OSIS tahun 2014-2015. Kok, ini tahun 2021-2022. Ariel, kamu itu sudah lulus. Kenapa masih di sini? Ariel, kamu ngapain di sini? Udah salah kostum, salah acara, salah tempat, salah zaman lagi. Kita kan mau syuting Stay Connected, ayo. Sir, ini ruangan apaan? Mau lihat? Yuk. Keren kan? Wow, Jadi Real, ini tuh namanya ruangan maker space. maker space. Jadi nanti kalau ada project-project, mereka bikin project misalkan ide-ide makanan terbaru atau project multimedia segala macam. Nah, anak-anak bisa belajar di sini. Mereka bisa duduknya enak, mengumumkakan ide, membuat prototipe dan lain-lain bisa di sini. Jadi ini ibarat bengkel lah. Gitu, keren kan? Keren banget. Coba zaman saya ada, Sir. Nah, itulah namanya pengembangan pendidikan. Sir, ini ruangan matematika saya kenapa jadi keren kayak gini, Sir? Wih, jadi keren kan? Nah, ini hal baru lain lagi di SDH dan Mogot Real. Namanya Smart Class. Nah, seperti yang kamu lihat di Smart Class ini ada kamera tracking dan ada speakerphone. Nah, ini gunanya buat apa? Ini gunanya untuk mengkoneksikan pembelajaran yang di dalam kelas dengan yang di luar kelas. Contohnya waktu kemarin kita pandemi. Ada anak-anak yang belajar di kelas dan ada yang belajar di rumah, tapi mereka bisa tetap saling terkoneksi. Seperti itu. Dan kalau kamu lihat di depan itu juga ada proyektor interaktif. Jadi itu layarnya keren, Real. Bisa dipencet-pencet, bisa ditulis-tulis langsung. Touchscreen gitu? Yoi. Jadi kalau belajar matematika susah kan coret-coret di proyektor biasanya? Sekarang bisa. Oh, keren banget. Sir, ini kenapa ruangannya dihancurin kayak gini, Sir? Ini bukan dihancurin, Real. Ini sedang direnovasi. Jadi nanti di gedung D ini ada ruang guru baru, ada ruang art baru, ruang komputer baru, ada galeri, ada ruang musik baru, semuanya baru. Tapi bukan cuma sekedar bentuk gedungnya, bentuk fisiknya doang. Peralatan di dalamnya juga nanti baru-baru semua supaya lebih modern. Kayak gitu. Oh. Salam sejahtera Dian Harapan Community. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah boleh berjumpa kembali dalam pertemuan tatap muka dan kita juga berjumpa kembali dalam acara Stay Connected. Nah, telah hadir bersama kita satu lagi alumni Dian Harapan dan Mogot, yaitu Ariel Omar Leo. Nah, sebenarnya kira-kira apa ya tema khusus kita hari ini? Nah, tema kita hari ini adalah nostalgia di Sekolah Dian Harapan dan Mogot. Oke, nah kita akan berkenalan lebih lanjut, terutama bagi yang belum kenal dengan alumni kita kali ini. Nah, Ariel bisa tolong ceritakan terlebih dahulu supaya viewer kita lebih kenal, terutama bagi generasi yang di bawah kamu. Bisa ceritakan pada viewer kita masuk Dian Harapan dan Mogot tahun berapa, lulus tahun berapa, kemudian kuliah di mana, dan kegiatannya apa sekarang? Oke, untuk teman-teman yang masih belum tahu nama saya itu Ariel Omar Leo, dan kebanyakan dari teman-teman mungkin kenal saya dengan namanya Leo. Saya di sini datang tahun 2005 ketika Dian Harapan ini baru pertama kali buka, dan saya lulus tahun 2016. Saya lulusan dari California State University Fresno pada tahun 2020, dan pada saat ini saya baru kembali lagi ke Indonesia, ke Jakarta, dan saya sedang dalam proses untuk mencari karir saya di Indonesia.
Oke, jadi sekarang sedang balik lagi ke Indonesia untuk punya karir di Indonesia ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya dulu kepada kamu Riel. Tadi kamu sudah lihat Sekolah Dian Harapan pada saat school tour bersama Mr. Jerry. Nah, menurut kamu apa sih perbedaan kesan ketika kamu bersekolah di Dian Harapan pada saat kamu bersekolah dan sekarang yang kamu lihat ya pada saat kamu menuju ruangan ini? Pertama kali lagi balik lagi ke sini itu kelas-kelas yang sangat eye catching itu menurut saya adalah kelas-kelas yang sangat interaktif. Kelas-kelas yang teknologinya sampai sekarang itu ya bisa dibilang up to date buat murid-murid sekarang, apalagi setelah pandemi atau gimana pun itu. Tapi di saat saya masuk sekolah dulu, mungkin hal-hal itu adalah hal-hal yang belum kita pikirkan. Mungkin ada 1-2 proyektor untuk satu kelas, dan di saat saya kembali lagi ke sini ya cukup keren. Di sini bisa dibilang adalah kelas-kelas yang sangat up to date. Nah, menurut kamu Ariel, ketika kelas-kelas itu kamu lihat, kira-kira ada nggak sih harapan-harapan kamu untuk adik-adik kelas kamu? Oh, banyak Pak. Justru hal-hal dengan hal-hal kecil ini yang sudah dibantu oleh sekolah ini melalui teknologi-teknologi yang ada, ini adalah menjadi, I hope ini menjadi sebuah dorongan-dorongan untuk murid-murid yang baru ini untuk menjadi lebih yang dari angkatan saya ini, yang mungkin di saat itu mungkin ada limit-limitnya, tetapi sekarang melihat apa yang sudah disediakan oleh sekolah, ini adalah sesuatu dorongan yang lebih buat mereka untuk bisa menjadi sesuatu yang impactful nggak buat sekolah aja, tapi buat di depannya. Oke, jadi ada fasilitas lebih dan harapan lebih juga ya buat adik-adik kelas. Oke, nah kita masuk ke sekarang momen nostalgianya. Menurut kamu, kalau untuk nostalgia kan ada good memories, ada bad memories. Menurut kamu kita sekarang coba good memoriesnya dulu deh, apa? Good memories menurut saya pertama kali waktu saya harus pikirkan good memories apa, banyak banget good memories. Tapi untuk satu aja mungkin pertemanan itu nggak hanya untuk dalam kisaran teman-teman yang ada sesama murid, tetapi juga kepada staf sekolah, kepada guru-guru sekolah, sampai security di depan pun kita menjadi satu keluarga yang sangat besar. Kita waktu itu pernah bisa bermain bola bareng, kita bisa dalam acara-acara OSIS tertentu seperti Friendship Day, seperti hal-hal yang kecil seperti itu, 17-an dan segala macamnya. Itu adalah sesuatu yang bisa menjadi bonding time gak hanya buat murid-murid, tetapi menjadi suatu keluarga yang besar. Dan di situ kita benar-benar bisa menjadi sesuatu yang kita lihat itu bukan hanya game-game yang dibuat untuk murid, tetapi juga untuk semuanya yang ada di sini. Oke, satu scene yang kamu ingat dalam memori kamu. Satu scene yang kalau misalnya harus dipikirin sekarang adalah mungkin passing belut ketika 17-an. Di saat itu mungkin hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang sangat aneh buat kita lakukan. Tetapi di situ banyak banget orang-orang yang jijik melihatnya, ada juga orang-orang yang akan melihatnya kayak yang ini sebuah challenge. Dan di situ kita bisa melihat bahwa orang-orang yang out of the box, orang-orang yang mau ingin mencoba lagi untuk mencoba hal yang baru. Di situ kita bisa melihat bahwa oh, ini sekolah kita ini nggak hanya limitnya hanya main bola dan basket. Kita bisa oper-operan belut juga di saat itu, dalam artian supaya kita bisa think out of the box, think instantly, dan di situ benar-benar menjadi sesuatu dorongan buat apalagi buat saya, karena saya pertama kali juga pegang belut di situ. Oke, baru pertama kalinya pegang belut di situ. Iya. Oke, itu good memories justru Good ya. memories, Nah, ya. Sekarang opposite-nya, bad memories-nya apa? Bad memories sebenarnya menurut saya adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Mungkin di saat itu adalah memang bad memories yang bisa bikin saya dalam artian ngentek, panas. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi sekarang, bad memories yang ada di situ adalah sesuatu yang saya bisa justru belajar banyak banget. Apalagi di saat sekarang saya harus pikirkan bad memories, justru kayak saya merasa tidak ada bad memories di situ, tapi hal-hal yang bisa saya pelajari banyak banget Pak. Contohnya apa? Kira-kira misalkan dimarahin guru kah? Ataupun kamu sedang bermusuhan dengan teman kamu? Mungkin hal-hal kecil seperti membuat esai zaman dulu. Oke, Iya. buat esai ya. Itu siapa ya kira-kira gurunya ya? Oh banyak Yang sering Pak. kasih esai ya? Banyak sekali Pak sebenarnya, dan itu sudah menjadi sesuatu yang mungkin waktu itu adalah sesuatu yang standar buat hukuman-hukuman kita seperti 200 kata esai dan segala macamnya. Tapi justru gara-gara itu saya malah bisa mengarang dalam artian Menuangkan pikiran ya. pikiran dengan Oke. cepat gitu. Ya, oke ya. Nah, kira-kira apa sih bagian dari diri kamu yang kamu rasakan sekarang berubah dengan proses tersebut? Dalam proses tersebut, apalagi dalam proses yang bisa dibilang adalah sebuah bad memories menurut saya adalah
saya bisa dibentuk menjadi seperti bunglon. Seperti bunga dalam artian kita bisa ganti warna kapanpun itu, kita bisa membaur kapanpun itu, nggak harus ngetep dalam artian satu warna saja. Di situ di saat itu juga kayak kita, apalagi saya merasa kayak yang untuk bertemu dengan orang-orang yang beragam macam di luar sana itu memang mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Dan di saat itu juga saya belajar banyak banget dari apa yang saya telah pelajari di sekolah, dari hukuman-hukuman saya dapat, dari segala macam berbagai hukuman yang saya dapat di sekolah itu adalah menjadi sesuatu yang saya terima dan saya bisa menjadi sebuah pelajaran anggapannya ya. Menuangkan pikiran ketika kamu sedang dihukum ataupun ketika kamu sedang merefleksikan kesalahan kamu, itu merupakan satu hal yang berubah ya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita mau kasih motivasi nih ke adik-adik kelas, terutama tentang pengalaman kamu yang bisa kamu share di sini juga, karena tujuannya kita juga kan untuk memberikan pengalaman secara tidak langsung kepada adik-adik kelas. Pada saat kamu mengikuti pendidikan, ya, kan ada pepatah ataupun ada peribahasa, tuntutlah ilmu sampai dengan ke negeri Cina. Tadi saya dengar kamu malah belajar di USA, Iya, Amerika. betul. Loh, kenapa kamu pilih USA sebagai tempat untuk kamu melanjutkan pendidikan, salah satunya? Sebenarnya itu dorongan dari orang tua dari awal. Tapi ketika saya sampai di sana itu adalah sebuah hal yang justru membuat saya mandiri di saat itu juga, karena di sana di Amerika itu saya tidak mempunyai relatif, keluarga siapapun itu tidak ada, om tante tidak ada. Dan ketika saya sampai sana saya langsung berpikir, wah, saya hidup sendiri sekarang. Saya harus bisa belajar masak nasi paling enggak. Dan hal-hal kecil seperti itu adalah hal-hal dorongan buat saya supaya kayak sampai sekarang kalau misalnya saya balik lagi ke sini, hidup sendiri itu nggak apa-apa. Kita nggak perlu bergantung kepada orang tua, kita nggak perlu bergantung untuk entar nanti kita mau gimana ya, kita punya pemikiran sendiri yang sudah kokoh. Oke, jadi kemandirian itu yang pertama yang kamu rasakan ya, dibentuk di sana ya ketika Iya, kamu betul. belajar. Oke, kemudian untuk momen-momen ketika kamu mengalami hambatan, kira-kira ada nggak yang kamu di sana ada hambatan yang cukup berarti buat kamu dan kamu bisa kalahkan challenge tersebut? Hambatan-hambatan itu sebenarnya banyak, tapi yang bisa saya pikirkan adalah mungkin dari arah transportasi. Kalau kita anggapannya tinggal di Jakarta ini, memang kita sangat diprioritaskan untuk bisa ada motor atau mobil sendiri, punya pribadi. Tapi ketika saya sampai di sana, saya hanya bisa transportasi saya cuma 3. Satu itu kaki, kedua bus, ketiga itu skateboard. Dan di saat itu juga saya merasa kayak yang, oh, ini caranya gimana cara hidup mandiri, nggak perlu bergantung sama yang seperti itu. Karena dalam artian mungkin sekarang kita tidak bisa memikirkan adanya motor atau mobil itu pasti antara itu dapat dari orang tua atau kita tidak tahu. Tapi kalau misalnya kita tinggal di sana, atau saya tinggal di sana itu, saya benar-benar kayak kalau misalnya saya harus beli mobil, saya harus beli motor dan segala macamnya itu menggunakan uang saya. Dan di saat itu juga saya hanyalah seorang murid dan saya belum menghasilkan uang lah anggapannya ya Pak. Jadi ketika saya bisa untuk bukan menghasilkan tapi memberi ide di otak saya kayak saya harus gerak tapi nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai motor. Dan di situ saya justru otak saya bisa mencari alternatif lain, mencari teman baru yang ada mobil misalnya, atau kita bisa latihan belajar skateboard, atau paling nggak cari bus transportasi seperti busway yang ada di sini. Oke, jadi dari keterbatasan itu justru muncul alternatif yang kita pikirkan sebelumnya nggak ada, malah muncul ya. Malah muncul, Oke, iya, nah itu jadi untuk adik-adik kelas ya, jangan takut dengan keterbatasan karena keterbatasan itu justru membuat kita gimana, Ril? Itu keterbatasan itu justru membuat kita menjadi seseorang yang bisa lancip. Kita diasah di situ. Kita sangat biasa di situ untuk melakukan hal-hal yang kalau misalnya mungkin kalau di sini kita angkat tangan. Tapi kalau misalnya di sana kita benar-benar kayak yang nggak ada acara angkat tangan di sana. Kita harus bisa terjun ke dalam situ. Kita harus coba paling nggak. Dan harus berhasil ya. Dan harus berhasil. Oke, Betul iya. sekali. Nah, tadi saya dengar juga kamu sudah sempat setahun bekerja di sana. Coba kamu jelaskan dong ke adik-adik kelas kamu udah kerja apa dan kemudian ada nggak pengalaman kerja tersebut yang bisa buat motivasi adik-adik kelas? Saya lulus Desember 2020 dan setelah itu saya mulai apply kerja yang berada di Amerika juga, di California juga. Dan ketika itu saya mendapatkan kerjaan yaitu menjadi seorang content analyst.
buat Google Ads. Di situ saya cukup terkejut dengan cara kerjanya mereka, yaitu karena mungkin di saat itu masih pandemi, jadi kita hanya kerja di dalam rumah dan anggapannya masih full time 8 jam. Mungkin awal-awal kita sangat senang, saya sangat senang, apalagi kerja dalam rumah nggak ngapa-ngapain, cuma di depan laptop. Tapi ketika seminggu 2 minggu kita lakukan itu 8 jam untuk duduk di kursi di tempat di mana di ruangan yang sama tempat kita tidur, itu lama-lama bosan, Pak. Kasih gambaran dong, kerjanya ngapain sih itu Oke. konten analis itu? Konten analis itu contohnya paling simple adalah ketika Google Ads, kalau misalnya kita mau memberi advertisement kita ke Google Ads, saya yang filter. Tim saya yang filter. Jadi contohnya paling simple, ketika kalian semua nonton YouTube ini, nanti di bawah sini itu bisa ada ads yang kecil. Yang biasa kalian pencet X. Nah, itu kita yang filter. Kita harus ngefilter, kita harus ngeliat ini tuh ads apa sih? Ini tuh advertisement apa sih? Dan apakah ini linknya bagus, apakah mereka ngejualin apa aja, dan apakah mereka ada typo, apakah mereka ada kata-kata yang mesti diganti sama mereka. Kita harus jeli di situ. Omong-omong gajinya berapa? Kok kamu berminat dengan bidang pekerjaan seperti itu? Sebenarnya untuk gajinya itu tidak banyak, tetapi karena saya bekerja di dalam rumah, jadi saya tidak harus membuang untuk uang transportasi dan segala macam ya. Jadi saya bisa save up banyak banget ketika saya kerja di rumah. Jadi anggapannya ada plus minusnya lah, Pak. Jadi kayak yang mungkin di saat itu untuk selama jangka waktu setahun itu ya teman saya cuman piaraan saya seekor kucing. Tapi di sisi lain itu saya bisa men-save up banyak banget uang untuk ketika saya udah pikirkan bahwa saya akan balik lagi ke sini. Oke, jadi ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya. Nah, untuk adik-adik kelas kamu yang mau berkarir juga di bidang yang seperti kamu geluti, kira-kira masih ada kans nggak ataupun peluang di masa peralihan masa pandemi ini? Masih banyak. Kalian apalagi di era-era sekarang setelah acara-acara yang kita bisa bilang pandemi yang cukup lama ini, kerjaan-kerjaan itu bisa dicari lewat online sekarang. Banyak banget kita nongol di online. Itu online buka LinkedIn, buka Jobstreet, buka Caliber, Indeed, dan hal-hal seperti itu mungkin hal-hal yang mungkin kalian belum pernah pikirkan sejauh gitu. Apalagi cuma kayak LinkedIn adalah tempat di mana orang-orang kayak Instagram tempat buat kerja. Tapi di situ kita bisa nyari kerja di situ. Di situ juga banyak banget yang kerjaan yang up to date dan kita bisa coba masuk. Dan untuk apply-nya juga itu pun tidak sulit karena secara kayak kita sudah ada profil kita tinggal masukin, klik apply. Dalam waktu jangka 10 menit kalian bisa apply at least 5-6 biji. Kira-kira apa kesulitannya kalau untuk adik-adik kelas kamu yang mau kira-kira berkarir di luar negeri? Yang sulit adalah mungkin visanya. Yang sulit untuk sekarang adalah visanya. Secara dalam kasus saya yaitu di Amerika, kerjaan-kerjaan seperti itu ketika pandemi kebanyakan dari orang Amerika itu di PHK, dipotong. Oke. Jadi mereka tidak bisa kerja, dan ketika sekarang pandemi sudah mulai menurun, nah ini orang-orang yang lain itu apalagi company-company yang ada di sana, mereka lebih menarik untuk ambil orang-orang Amerika. Secara kita adalah orang internasional, dan orang-orang internasional ini membutuhkan visa yang bisa dibilang harganya cukup mahal untuk satu kepala. Jadi untuk company-company seperti Google atau seperti kayak misalnya YouTube atau yang lain-lain, itu juga akan mengambil untuk memprioritaskan orang-orang lokalnya mereka dulu, baru jika memang sangat dibutuhkan kitanya, mereka akan mengambil kita. Oke, luar biasa ya pandangan itu. Jadi sedikit masukan bagi yang mau berkarir ataupun mengikuti pendidikan di luar negeri, khususnya di Amerika ya. Iya, betul. Oke, nah kemudian untuk adik-adik kelas kamu juga, kira-kira apa yang mereka bisa lakukan sampai saat ini ataupun selama ini ketika mereka masih mengikuti pendidikan di Indonesia, dan kalau mau mengikuti pendidikan di luar negeri, bekalnya apa sih? Bekalnya sebenarnya simple. Satu aja, jangan dipikir panjang kalau misalnya kita memang mau mencoba itu. Kalau dipikirin terus, kita nggak akan pergi ke sana. Gitu loh, Pak. Udah down duluan ya? Udah down duluan mentalnya. Ya, kalau sekarang kena mental. Mending kita langsung kayak yang ya udah kalau misalnya mau pergi ya udah persiapkan diri, kita pergi. Jangan dipikirin jauh kayak nanti kita tinggal di sini gimana ya. Nanti kalau misalnya kita di sana kita masak nasi gimana. Itu hal seperti itu kita bisa ketemuin lah anggapannya. Tapi kalau misalnya mental kita udah jatuh dari awal, kita nggak akan maju. Oke, good ya. Jadi itu adalah satu hal yang bisa ditiru oleh kalian adik-adik kelas dengan pengalaman dari kakak
kalian, yaitu Ariel Omar Leo. Oke, nah kita akhirnya sampai di penghujung acara nih Ariel nih. Ya kira-kira menurut kamu ya ada nggak pesan untuk adik-adik kamu? Kemudian kalau misalkan kamu mau pesan juga kepada teman-teman alumni seangkatan ataupun alumni yang di atas ataupun di bawah kamu, kira-kira gimana nih? Mungkin saya ngambil quote dari guru favorit saya yang ada di sini. Bukan guru favorit, tapi memang quote-nya dia, mungkin quote-nya beliau ini memang sangat impactful, nggak hanya untuk kami semua, untuk saya, tapi untuk kami semua yang di sini. Yaitu dari Pak Reinhardt, daya juang lah, daya juang. Itu satu. Untuk teman-temanku tercinta, untuk angkatan-angkatanku tercinta, Masih ingat siapa aja? masih ingat untuk MC kondang kita Timmy Henderson, Jovin Kurniawan, untuk teman-teman yang masih impactful seperti Heidi Amanda dan yang lain-lain, tolong datang ke sini. Mereka selalu buka, mereka selalu open. Kita bisa saling bercerita di sini. We can stay connected in here. Oke, nah terima kasih Ariel ya sudah datang ke sini. Nah kita juga ada kenang-kenangan untuk Ariel, yaitu tumbler ya, silakan nanti dibawa pulang ya. Ini nggak ada di mana-mana, cuma ada di Dan Harapan dan Mogot. Dan tentu saja kita juga akan minta Ariel untuk tanda tangan untuk piagam podcastnya. Tanda Ariel sudah pernah podcast di sini. Ayo Ariel silakan. Saya tanda tangan di mana nih Pak? Silakan di mana saja. Ya, Oke, boleh siap. tunjukkan ke teman-teman ya. Itu foto kamu pas lagi ngapain? Kamu ingat nggak? Untuk teman-temanku, ini foto mangap-mangap saya ketika kita lagi rekoleksi di kelas 12. Baju kita, karena kita adalah anak IPA, we survive science. Oke, luar biasa ya. Nah, kita sampai ke bagian akhir ya. Kita mengucap syukur kalau kita sudah menerima kembali alumni-alumni yang datang dengan berbagai pengalaman yang bisa dibagikan kepada adik-adik kelas. Terima kasih Dian Harapan Community. Sampai berjumpa kembali di acara Stay Connected dengan para alumni kita yang lain. Sampai jumpa dan Tuhan berkati.